informasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini Bu Lina sudah menjadi kepala sekolah yang sangat lama. Mungkin memiliki pengalaman yang real dan yang luar biasa nih. Di sini saya ingin tahu selama menjadi kepala sekolah, apakah Bu Lina itu pernah dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama baik tetapi saling berbeda? Kalau hal yang harus kita gimana ya, kalau saya juga bingung, soalnya kan sama-sama berat ya. Nah, itu pasti ada banyak sekali kasus-kasusnya ya, antar guru bisa, antar pemimpin bisa, antar wali murid juga. Mungkin tolong ceritakan satu saja yang mungkin menurut Anda itu benar. Kalau di sekolah ya, ini contoh satu aja, satu kasus di sekolah itu kita sudah punya kesepakatan bersama untuk mau kegiatan rekreasi, tapi ada salah satu anak itu tidak mampu untuk istilahnya bolos, karena kita punya tabungan budget, tetapi tabungan budget itu tidak cukup untuk kita mengadakan kegiatan orkestra atau rekreasi. Kalau ini semuanya sudah istilahnya diwajibkan dan ada aturannya juga yang kita sepakati bersama dengan DPD, juga ada dengan wali murid lainnya. Akhirnya ya serba repot menurut Karena sama-sama baik ya Bu. Ya, akhirnya ya kesepakatan kita duduk bersama dengan komite juga, dengan wali murid yang tidak mampu tersebut, kita memecahkan masalahnya. Alhamdulillah pada waktu itu juga terpecahkan sendiri. Jadi kita tidak menggratiskan, tetapi mereka tetap ikut dengan masuk ke komite. Karena kan alhamdulillah di kami ini semua kegiatan itu diprogramkan dan sebagainya itu yang mengikuti. Kalau rekreasi dan sebagainya, kalau yang istilahnya program-program tertentu untuk kebijakan kepala sekolah dan swasta ada. Terus selama ini bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika itu ya seperti ini kan dilema etika ya, kasus saya seperti itu. Kalau rujukan moral itu kan yang bertentangan pasti berdasarkan hukum. Jadi kalau saya berpikir dilema etika ini bisa diatasi karena itu bukan kasus kriminal ya. Tapi kalau yang Rujukan moral ya, kalau rujukan moral itu memang kita sengaja loh. Istilahnya kita membawa keuangan, memberikan dana, keuangan sosial, begitu dan sebagainya. Yang berkaitan kasus Selama ini bagaimana Bu Lina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau selama ini kita ya cukup bagus sih sebenarnya mengambil keputusan. Jadi tidak hanya saya saja. Seperti yang sekarang ini kita mau menganggarkan untuk kayak rekreasi atau apa itu pasti ada organisasi, terus guru-guru dan untuk tim kegiatan tersebut. Jadi dari kalau kita punya masalah sharing dari satu dengan yang lainnya, insya Allah nanti kita temukan masalah juga bisa menyelesaikan Sama dirinya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lina lakukan selama ini? Kalau prosedur kita biasanya perencanaan dulu. Kita perencanaan dulu baru dengan pembukaan karena ini yang perencanaan itu nanti kita ajukan ke komite dan yayasan. Dan komite yayasan itu nanti ada
istilahnya, oh ini rencananya bisa dipakai Bu untuk jangka panjang untuk 1 tahun juga, ataupun yang ini nggak bisa, anggarannya dari mana dan sebagainya, itu perlu perencanaan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di LPLK? Kalau itu kita pendekatan. Komunikasi Ya, ya, komunikasi, pendekatan, sejauh mana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di LPLK? Kan itu kan sama-sama membantu. Bagaimana tantangannya itu? Tantangannya serba pakai. Iya, karena kan sama-sama tadi Bu. Ya, serba pakai. Ketika kita istilahnya sudah beranggaran ya, mau berangkat rekreasi rumah aja yang pertama. Terus kalau beliaunya tetap oke, tetapi kan dengan risiko kami juga istilahnya nalang dana juga. Talangan dana itu kan kadang sekolah juga tidak ada. Itu masih tantangan ya, dari masyarakat juga. Ya itulah, ya namanya juga Apakah Bu Lina memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus di LPLK? Dan apakah Bu Lina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ketika mendapatkan kasus di LPLK? jadi kan ya beberapa arahnya kasus ya. Kita lihat dulu kalau memang harus diselesaikan pada saat itu ya kita selesaikan pada saat itu. Tapi kalau ada waktu kita bisa berpikir yang positif. Dalam rangka berpikir positif itu istilahnya oh ini jalannya bagaimana ya kita akan waktu ini karena seri itu adalah rujukan. Nah kalau kita egois kadang keputusan dari saya itu kan belum tentu diterima oleh yang lainnya. Kan keputusan itu harus universal gitu, Ya, semuanya harus. ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu atau membantu Bu Lina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di LPLK? Yang membantu Tentunya ada ini kan ini ketua komite yayasan itu adalah faktor utama karena kita kerjasamanya juga kita punya yang namanya partisipan saling murid. Itu yang kadang kan istilahnya BEMA itu kita membuat program tidak sejalan ya. Nah karena kita punya beberapa aktor atau pendukung ya itu biasanya menggunakan ini jadwalnya besok itu jadwalnya ini terus ini kasus yang ini belum bisa diselesaikan itu kita ada istilahnya kontrol juga ada timbal baliknya. Terima kasih Ibu. Pembelajaran yang dapat saya petik adalah kita perlu memperhatikan kebutuhan guru agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait, contohnya seperti komite, guru, wali murid juga termasuk ya, agar kegiatan kita itu bisa berjalan lancar. Luar biasa sekali Bu Lina, saya belajar banyak tentang dengan kita hari ini, semoga bisa menjadi pembelajaran saya. Terima kasih Bu Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya Bu karena hari ini jenengan bisa bertemu saya di sini. Saya di sini itu untuk belajar banyak dengan Bu Irma karena kan Bu Irma sudah menjadi kepala sekolah yang cukup lama. Terkait tugas yang saya sebagai guru pimpinan angkatan 9 di bagian modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Nah, ini Bu Irma sudah menjadi kepala sekolah yang sangat lama dan mungkin memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Di sini saya ingin tahu, selama menjadi kepala sekolah, Bu Irma apa pernah dihadapkan dengan dua hal sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat ini? Untuk kasus-kasus selama saya menjadi kepala sekolah memang banyak. Di antaranya tentang kedisiplinan. Misalnya saja kedisiplinan ya. Ada seorang guru yang sering terlambat. Ya tidak tiap hari tapi sehingga itu kan mengganggu untuk mengajar anak-anak. Setelah saya cari tahu kenapa alasannya, saya tanya itu karena dia selesai melahirkan itu, setelah melahirkan itu belum ada pengasuh khusus untuk anaknya yang masih balita, sehingga sebelum dia berangkat dia harus menitipkan anaknya itu baik ke ke mertuanya atau ke saudaranya atau ke suaminya, sehingga beliau harus menunggu mereka itu siap untuk mengasuh putranya itu. Ibu, terus selama ini bagaimana Bu Irma mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus itu termasuk dilema etika, yaitu sama-sama pentingnya dan terjadi pada saat yang bersamaan dan itu sama-sama benar, ya. Sehingga tidak ada bujukan moral dalam kasus ini atau pelanggaran hukum yang terjadi. Itu karena sebagai seorang ibu dan sebagai wanita kan kita memang punya kewajiban untuk mendidik dan mengasuh putra-putri kita. Sehingga bingung ya Bu ya, sama-sama benar dan harus sama-sama diutamakan. Selama ini bagaimana Bu Irma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu, karena di sini itu kita mengajarkan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, sehingga kalau ada satu guru yang mempunyai kasus, itu kita bisa membicarakannya atau bermusyawarah dengan teman-teman guru yang lain, ya. Sebagai pertimbangan untuk saya membuat keputusan terhadap guru yang istilahnya kurang disiplin. Jadi saling kerjasama dengan rekan guru agar masalahnya bisa selesai sama-sama gitu. Kan ini toh masalahnya mungkin hanya sementara. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Irma lakukan selama ini? Prosedurnya untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana biasanya? Prosedur caranya itu? Langkah-langkah langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi masalah dia tadi, yaitu satu, setelah kita musyawarah dengan guru yang lain, ya, dengan mengambil keputusan nanti dari para guru bagaimana membuat solusi untuk masalah itu. Kemudian kita juga rapatkan dengan komite, sehingga masalah itu cepat teratasi, kemudian kelancaran pembelajaran dapat terlaksana kembali. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Irma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenai dilema etika, berkomunikasi kita berkomunikasi dengan beliau atau dengan yang bersangkutan, kemudian dengan guru yang lain dan dengan komite sekolah. Jadi untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak merugikan semuanya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak tantangannya Bu, seperti di kasus tadi itu karena beliaunya itu punya tanggung jawab terhadap putranya di rumah dan anak-anak yang di sekolah, sehingga salah satu keputusannya dapat saya ambil di sini itu saya menggantikan beliau sementara sampai untuk mengisi kelas sampai beliau datang. Sementara seperti itu dan bekerja sama dengan
melarikan guru yang lain. Pembelajaran tetap Iya. berjalan ya Bu ya di Iya. kelasnya itu Iya. tersebut. Iya. Dan anak-anak tidak tetap Tetap dan beliau bisa bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus itu ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan di tempat. Kalau bisa langsung diselesaikan ya diselesaikan. Kalau misalnya kasus itu menunggu keputusan yang agak lama dengan harus mencari bukti-bukti atau mencari penyebabnya, itu kita mundur waktunya. Jadi kita tambah waktu untuk menyelesaikannya. Dan mungkin dalam menyelesaikan kasus itu kita membutuhkan pihak-pihak yang terkait, kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Berarti disesuaikan ya Bu ya kasusnya seperti apa, seperti itu ya. Terus berarti waktunya juga tidak terjadwal. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Perannya terbanyak itu yang membantu kami adalah para guru-guru yang membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Jadi utamanya peran guru. Nanti kalau kita membutuhkan bantuan dari pihak terkait, baru kita koordinasi dengan pihak yang sekiranya bisa membantu. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalamannya Bu Irma yaitu saya perlu, apabila saya menjadi pemimpin, berarti saya perlu memperhatikan kebutuhan guru agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu agar apa itu semua masalah itu bisa terselesaikan secara baik. Luar biasa sekali hari ini Bu Irma, saya belajar sangat banyak tentang dilema etika yang dilalui oleh Bu Irma. Semoga bisa menjadi pembelajaran saya. Terima kasih sekali Bu Irma atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.